Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas, terutama aktivitas belajar. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang diberikan oleh para guru. Nah, kita akan memasuki bab yang baru ya, yaitu bab mutasi. Nah, tentu kalian sering mendengar kata mutasi ya di film Spider-Man, kemudian di film X-Men gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang mengalami mutasi kemudian memiliki kemampuan tertentu. Dalam dunia nyata ya, mutasi ini biasanya kalau pada manusia dia lebih banyak merugikan karena menyebabkan berbagai kelainan maupun penyakit. Kita akan bahas ya. Oke, nah mutasi itu adalah perubahan materi genetik. Kita sudah belajar bahwa materi genetik itu ada kromosom, ada gen, ada DNA. Nah, terjadi perubahan di dalamnya yang nantinya itu dapat diwariskan kepada keturunannya. Kemudian makhluk hidup yang mengalami mutasi itu disebut sebagai mutan. Nah, karena itu pada film-film seperti X-Men gitu ataupun Spider-Man ataupun Hulk ya. Nah, itu juga disebutnya adalah sebagai mutan. Kemudian bahan, zat atau senyawa kimia ataupun makhluk hidup yang menyebabkan mutasi itu disebut dengan mutagen. Kemudian berdasarkan kejadiannya, mutasi dibedakan menjadi mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami itu adalah mutasi yang terjadi secara alami di alam. Nah, biasanya penyebabnya adalah berupa sinar-sinar alami yang ada di alam, seperti sinar kosmis, sinar radioaktif, dan sinar ultraviolet. Kemudian mutasi buatan itu biasanya terjadi karena aktivitas manusia. Kemudian biasanya manusia menggunakan zat atau mutagen ya, yaitu biasanya berupa sinar-sinar radiasi alfa, beta, gamma, dan X serta sinar ultraviolet. Bisa juga dia menggunakan zat kimia seperti metana, formaldehid, dan kolkisin. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibedakan menjadi mutasi gametik dan mutasi somatik. Nah, mutasi gametik artinya mutasi yang terjadi pada sel-sel gamet, contohnya adalah sperma dan ovum. Karena sperma dan ovum itu akan melakukan fertilisasi dan menghasilkan individu baru, maka dia akan diwariskan kepada keturunannya. Sementara kalau pada mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh dan tidak diwariskan kepada keturunannya. Misalkan karena zat tertentu atau makhluk hidup tertentu, kemudian seseorang itu misalkan hatinya atau paru-parunya mengalami kanker. Nah, itu tidak diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya adalah terdapat 3 macam mutagen atau zat yang menyebabkan mutasi, yaitu mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Mutagen kimia artinya adalah zat-zat kimia yang dapat menghasilkan mutasi atau melakukan mutasi. Contohnya adalah kolkisin, DDT itu adalah pestisida, asam nitrit, siklamat, dan akidrin. Kemudian mutagen fisika adalah zat-zat fisika yang menyebabkan mutasi. Contohnya sinar ultraviolet, sinar kosmis, radiasi sinar alfa, beta, maupun gamma. Kemudian mutagen biologi adalah makhluk hidup yang dapat menyebabkan mutasi pada makhluk hidup lain. Contohnya adalah virus dan bakteri. Kemudian berdasarkan tingkatannya, mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, mutasi gen itu adalah terbagi 4, ya, ada transisi, transversi, insersi, dan delesi. Kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian mutasi tingkat kromosom itu adalah mutasi perubahan struktur kromosomnya atau gen-gen yang ada pada kromosomnya. Kemudian ada euploidi dan aneuploidi.
Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mutasi tingkat gen. Mutasi tingkat gen adalah perubahan urutan basa nitrogen pada DNA. Tentu kalian harus ingat bahwa di materi genetik kita sudah bahas ada basa nitrogen itu ada purin dan pirimidin ya. Jadi kalian harus ingat anggotanya purin itu apa, anggotanya pirimidin itu apa. Oke, kita akan lihat ya. Mutasi tingkat gen dibedakan menjadi transisi. Transisi adalah penggantian basa nitrogen yang sejenis. Kita lihat anggotanya purin itu ada adenin dan guanin. Kalau perubahannya itu sesama purin, berarti adenin berubah menjadi guanin, guanin atau berubah menjadi adenin. Atau kalau yang dia anggotanya adalah pirimidin, pirimidin itu anggotanya timin dan sitosin, berarti timin bisa berubah jadi sitosin, sitosin bisa berubah menjadi timin. Kita lihat ya, contohnya di sini ada AAC, urutan basa nitrogennya GCG, CTC menjadi GAC, GCG, CTC. Yang berubah adalah A menjadi G. Ingat A adalah anggotanya purin, G juga anggotanya purin. Nah, karena itu ini disebut sebagai mutasi transisi. Kemudian jenis yang kedua adalah transversi, adalah penggantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Artinya purin berubah menjadi pirimidin atau pirimidin berubah menjadi purin. Ya, ingat kalian tidak boleh lupa anggotanya purin dan anggotanya pirimidin. Kita lihat contohnya AAC, GCG, CTC. Ya, kemudian dia berubah menjadi AAC, TCG, kemudian CTC. Yang berubah adalah G menjadi T. Ingat, G itu adalah anggotanya purin, kemudian T itu adalah anggotanya pirimidin. Nah, sehingga transisi ini, mutasi ini disebut sebagai mutasi transversi. Yang selanjutnya adalah insersi. Insersi itu adalah insert, artinya adalah penambahan. Sehingga terjadi penambahan basa nitrogen pada rantai DNA tertentu. Kita lihat contohnya, misalkan keadaan awalnya sebelum mutasi, ada urutan basa nitrogennya adalah ATG, ACA, AAA, CAT, dan GAG. Setelah mengalami mutasi, kita lihat di sini ada tanda panah merah. Nah, di sini berarti di antara A dan A ini dia mengalami mutasi atau penambahan atau insersi. Ya, di sini keterangannya dia ditambahkan G. Sehingga urutannya ATG, ACA, AGA, ACA, TAG. Jadi bergeser, A-nya geser ke sini jadi ACA, T-nya bergeser ke sini menjadi TAG. Ingat, Ibu selalu mengurutkan basa nitrogen itu 333 karena apa? Nanti 3 basa nitrogen akan mengkodekan 1 asam amino. Karena perubahan ini, ya nanti kalau ini berubah, RNAD-nya berubah, maka asam amino yang dihasilkan bisa saja berubah. Gitu ya. Oke, kemudian delesi adalah pengurangan. Delesi asal kata dari delete artinya berkurang atau dihilangkan. Pengurangan basa nitrogen pada rantai DNA tertentu. Kita lihat contohnya di sini urutan basa nitrogen awalnya ada ATG, ACA, AAA, CAT, dan GAG. Setelah mengalami mutasi, ya, maka jadi ATG, ACA, AAC, ATG, dan AG. Berarti ada yang berkurang. Yang berkurang adalah A yang ada di sini. Nah, A yang ada di sini berkurang, ya hilang, sehingga C-nya itu geser menjadi AAC, kemudian G-nya geser menjadi ATG, dan seterusnya. Ya, perubahan basa nitrogen dapat mengubah juga urutan asam aminonya. Nah, di sini kita bahas ya, mutasi tingkat gen itu mengakibatkan yang pertama adalah mutasi diam atau silent mutation, ya, adalah basa nitrogen yang perubahan basa nitrogen itu tidak mempengaruhi pengkodean asam amino saat sintesis protein atau translasi. Contohnya, kita lihat ya. Jadi sebelum mutasi itu ada GGC, kalau diubah menjadi RNAD itu menjadi CCG, maka dia akan mengkodekan prolin. Nah, setelah mengalami mutasi, GGC, C-nya berubah menjadi A, menjadi GGA,
setelah itu diubah menjadi RNAD menjadi CCU, maka dia tetap mengkodekan prolin. Maka walaupun basa nitrogennya berubah, tetapi asam amino yang dihasilkan tidak berubah. Nah, itu disebut dengan mutasi diam. Kemudian mutasi salah arti atau missense mutation ya adalah perubahan basa nitrogen yang mempengaruhi pengkodean protein atau saat sintesis protein atau saat translasi. Kita lihat contohnya ya. Awalnya sebelum mutasi ya ada DNA GGC. Kalau menjadi RNAD menjadi CCG mengkodekan prolin. Setelah mutasi G berubah menjadi A, berarti menjadi AGC. Nah, kemudian kalau menjadi RNAD menjadi UCG. Nah, ini dia mengkodekan serin. Jadi yang seharusnya mengkodekan prolin sehingga mengkodekan serin. Maka berubahlah itu urutan asam aminonya. Kemudian yang ketiga itu adalah mutasi tanpa arti atau nonsense mutation. Adalah perubahan basa nitrogen yang mengakibatkan pengkodean codon stop. Ingat codon stop itu ada 3, UA, UAK, UGA, UAA, UAG, UGA. Ya, sehingga kalau misalkan seharusnya dalam sintesis protein itu seharusnya mengkodekan 100 asam amino, ya, berarti setelah 100 asam amino baru ketemu codon stop. Nah, di sini kemungkinan ada perubahan basa nitrogen di tengah-tengahnya, mungkin di nomor 50 atau 60-nya, kemudian dia ketemu dengan codon stop yang seharusnya menghasilkan 100 asam amino sehingga hanya menghasilkan 50 atau 60 asam amino. Berarti tidak sesuai dengan yang diinginkan. Berarti asam amino atau urutan asam amino atau protein yang dihasilkan itu tidak ada fungsinya bagi tubuh. Seperti itu ya contohnya. Oke, nah kita lihat contohnya di sini TTC. Kalau diubah menjadi RNAD menjadi AAG, dia mengkodekan lisin. Kemudian setelah mengalami mutasi TTC, T-nya yang pertama berubah menjadi A, menjadi ATC. Kemudian diubah menjadi RNAD menjadi UAG. Nah, ini adalah codon stop. Maka sintesis protein akan berhenti sebelum waktunya. Nah, seperti ini ya. Oke, semoga kamu paham. Ingat, kalau belum paham, Ibu selalu memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya, WA Japri, WA grup, maupun boleh juga video call, boleh juga kalian menanyakan melalui chat yang ada di e-learning. Ya, Ibu selalu mengingatkan, lindungi diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M. Ingat, kita masih dalam masa pandemi. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.